terenyuh tadi sempat hadir. Mereka sudah mengabdi, ada yang 10 tahun, 17 tahun, bahkan lebih. Tapi mereka belum diangkat oleh sebagai PNS. Pemuda yang keren itu bukan pemuda yang banyak gaya, tapi pemuda yang banyak karya. Nah, Manu Caronyo persepak bola kita ini dapat lagi berbicara tidak usah di level nasional, di level Sumatera Selatan baik lah. Jadilah itu target yang awal dulu. Del Piero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita buka dulu buka masker ya. Buka masker dulu. Physical distancing ini. Nah, kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Tadi waktu masuk tadi dicek suhu, cuci tangan. Nah, ini pakai masker, cuman ini dibuka dulu karena kalau ngomong pakai masker pacak menges gitu. Sama cak lari lagi. Nah, bahaya itu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ya, ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, Haji Teddy Melwansa SSTP MM. Ya. Atau biasa dipanggil dengan Kak Teddy. Ya. Berapa tahun ini rasanya baru kali ini Kepala Dinas Pendidikan ya yang masih muda, energik. Oke Kak, terima kasih sudah sempat menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Oku Express dan menakar.com. Tadi kita kunjungan ke sini sebelumnya sempat hadir ke kegiatan itu Kak ya. Berarti memang benar-benar padat Kak atau gimana Kak? Ini memang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Oku Express dan menakar.com. Ini sama-sama podcast yang pertama-tama dan satu-satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi luar biasa. Oku Express dan menakar.com. Memang sebelum kesini tadi kebetulan kami menghadiri acara silaturahmi GTK HNK 35+ itu guru-guru honor yang usianya sudah 35 tahun ke atas yang notabene tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS. Tapi mereka ini rata-rata tadi saya sempat hadir dan ya sedih dan terenyuh tadi sempat hadir. Mereka sudah mengabdi, ada yang 10 tahun, 17 tahun, bahkan lebih. Tapi mereka belum diangkat oleh sebagai PNS karena tadi mereka tidak bisa lagi mengikuti tes itu karena umurnya sudah 35 tahun ke atas. Dan memang batasan umur untuk ikut tes PNS itu adalah 35 tahun. Makanya kami datang tadi memberikan dukungan moral, support terhadap mereka. Kita akan sama-sama mereka untuk menggedor pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi agar kiranya mereka bisa mengeluarkan kepres untuk pengangkatan kawan-kawan dari GTK HNK 35+ ini untuk tanpa tes. Karena ya kita kasihan dengan perjuangan dan pengabdian mereka selama ini dan itu harus kita apresiasi. Berarti kalau untuk di Kabupaten Oku sendiri banyak itu Kak? Ya, kalau untuk anggotanya tadi sekitar terdata berapa? Belum banyak ya. Beberapa. Tapi itu sudah mulai mereka sudah mulai menyatukan para anggota tadi. Mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nanti Presiden Jokowi mau mengeluarkan kepres itu karena insyaallah kalau tidak salah tadi munasnya akan dilakukan bulan Februari 2021 dan insyaallah Pak Jokowi akan hadir langsung. Itu jadi sebelum ini intermezzo jadi kebetulan sebelum kesini tadi mangkanya agak telat, harusnya jam 2 kami harus ke situ dulu. Dan ini juga cek luar biasa nih. Ini harus tinggalkan anak istri di Palembang ini gara-gara kau Jack hari libur bayangkan weekend kan. Tapi memang ini bagian dari amanah tanggung jawab kita sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku. Amanah yang sudah diberikan ini wajib kita pertanggungjawabkan. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban kami terhadap jabatan. Dan ini memang kita sudah dari kemarin-kemarin, tapi karena memang tidak bisa karena ada yang suatu salah halang. Yang membatalkan kemarin kan kita yang nantang kemarin kan kapan diundang rupanya sudah kesepakatan batal tapi kemarin ada musibah aja kan? Ada musibah ya. Oke. Untuk yang masih belum tahu nih, Kak Teddy ini sendiri putra asli Oku dan dia kelahiran Surau ya Kak? Orang tua Surau. Ayah Surau.
Nah, banyak yang berpikir itu kan orang di desa-desa itu ya banyak yang jarang nih sesukses seperti Kak Teddy ini sendiri. Sekarang sudah banyak Sumsel sukses, terutama dari Oku. Ya. Pak Firly. Ya, yang terbaru itu kan. Ketua KPK luar biasa itu kan, dan banyak lagi yang lainnya. Termasuk mungkin kalau kita tahu itu Pak Tito itu ada darah Okunya juga. Ya, betul. Pak Mendagri gitu kan, itu ada darah Oku. Sudah banyak, belum lagi yang di apa nama itu dari Oku. Kalau dari Sumsel lebih banyak lagi. Ketua BPK sekarang Pak Agung itu orang Sumsel. Jadi tahun ini periode ini Wong Sumsel lagi naik daun. Jadi kita harus berbangga walaupun tinggal di daerah. Jadi memang Jack ini yang kau sampaikan tadi bahwa asli memang aku wong sini. Ayah asli Jemesurau, Hang Surau. Kalau sekarang itu Kecamatan Muarajaya. Aku juga SMA di sini, di SMA 1 Batu Rajo. Jadi memang besar-besar di sini. Cuma memang waktu namanya awal pengabdian kami sebenarnya bukan di sini. Di Musi Banyuasin. Jadi selepas kami tamat STPDN tahun 99, kami kebetulan menerima SK langsung dari Pak Mendagri pada saat itu. Kami ditempatkan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi saya tidak pulang ke kampung halaman. Kurang lebih hampir 9 tahun. 9 tahun saya di Musi Banyuasin di Sekayu. Terus sampai akhirnya kemarin kami ditarik oleh Pak Gubernur ke provinsi. Dan alhamdulillah tahun kemarin kami bisa kembali ke kampung halaman, mengabdi ke kampung halaman Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tercinta. Setelah terakhir ke kampung halaman berapa tahun yang lalu ya? Kalau itu balik terus. Alhamdulillah kita yang pasti lebaran balik. Dan kebetulan kami dulu pernah kami ini mantan kepala biro humas protokol. Jadi hampir 1 bulan sekali kami pasti ada kunjungan kerja ke kabupaten-kabupaten Oku, terutama di Kabupaten Oku ini mendampingi Pak Gubernur pada saat itu. Berarti jadwal Kakak memang benar-benar padat dari dulu itu Kak ya? Lah kebiasaan padat. Nah, jadi memang saya ini dulu berangkatnya dari ajudan, mantan ajudan. Jadi waktu tamat tadi yang di Musi Banyuasin tadi tahun 99 sempat mengenyam nikmatnya ya di kecamatan itu cuma 7 bulan. Saya sempat jadi sekcam di namanya ada kecamatan Batang Hari Leko. Nah itu siapa yang mungkin wong Sekayu, wong Musi Banyuasin apal dan tahu tuh Batang Hari Leko itu daerah yang agak walaupun jaraknya mungkin cuma 1,5 jam dari Sekayu, tapi memang agak jauh ya, agak jauh. Maksudnya aksesnya agak susah ke sana dulu waktu tahun 99. Saya 7 bulan di situ dan setelah 7 bulan saya dapat telek. Waktu itu belum ada telepon nih. Belum ada zaman dulu. Kita nih agak zaman kolonial ini. Nah, jadi kami ditelek oleh Pak Sekda dulu Pak Alex Nurdin itu Sekda Musi Banyuasin. Kami ditelek untuk segera menghadap pada kesempatan pertama. Jadi hari Senin kalau nggak salah itu hari Senin saya diminta menghadap beliau. Wah itu kaget. Karena jarang-jarang ada sekcam itu ditelek langsung oleh Sekda kan? Ditelek oleh Sekda untuk menghadap beliau di Sekayu, ibu kota kabupaten. Nah, jadi saya dapat telek itu kalau tidak salah hari Jumat. Jadi sejak Jumat malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin tidak tidur. Mikir ke telek itu kan? Apalah kalau apa nak kena marah kan kita tidak tahu kan? Apa nak diinjuk duit kan? Pokoknya gugup. Jadi aku tanya waktu itu dengan camat, dengan Pak Camat juga, apa pernah tak kita ditelek nih? Tidak pernah aja. Baru ini ditelek. Jadi sekcam ditelek nih kan biasanya kan ke camat dulu kan, baru langsung sekcam, langsung saudara Teddy sekcam Batang Hari Leko segera menghadap hari Senin. Gugup kemarin. Sangat gugup. Ya kita tidak pernah kan? Menghadap bupati tulisan. Jadi yang tanda tangan itu Pak Sekda, tapi judul itu menghadap bupati. Nah, jika kita ada apa nih? Pokoknya 3 malam tuh tak bisa tidur. Mikir gitu. Senin kami ngadep ke Pak Sekda waktu itu Pak Alex.
Terus ada 3 di situ. Jadi selain saya ada 3 orang, ada 2 orang lagi yang sudah dipanggil rupanya, ya, dipanggil dengan maksud dan tujuan yang sama. Tapi pada saat itu belum tahu. Saya menghadap Pak Alek waktu itu, terus siapa? Saya Sekcam, dia tapi udah kenal dengan. Jadi waktu sebelumnya memang sudah kenal dengan saya kan. Saya ngadap beliau, terus beliau tanya gimana kamu di sana? Ya pertanyaan formil ya, biasa ya. Terus udah tunggu sebentar, kamu akan menghadap Pak Bupati. Waktu itu bupatinya Pak Nazom Nurhawi almarhum. Tunggu sebentar, nanti beliau akan panggil katanya. Wah, tambah gugup gitu kan? Nunggu juga kan? Ya, tadi kami bertiga gitu, ada orang 3. Tapi dipanggilnya tidak serempak, tidak barengan. Setelah itu giliran kita kan, ngadaplah Pak Bupati kan. Wah, agak gugup juga kan? Ini Sekcam dipanggil bupati, jauh nih jenjang kan. Oh iya, di pojok Sekcam tuh ada camat, ada kabak PMD, dulu kabak PMD, ada asisten 1, baru sekda, baru Pak Bupati. Ini kita panggil. Jadi ada beliau, terus ditanya mana anak, pertanyaan-pertanyaan normatif lah. Dari mana aslinya, anak siapa, berapa bersaudara kan. Terus ada pertanyaan lain lagi yang agak menggelitik ini. Pacak bawa mobil tak? Bisa aja, bukan aja. Kaget, aku taruh gelasnya di samping mobil, kata aman kau tak tumpah kalau lulus tesnya. Ada tes. Ada tesnya. Jadi suruh bawa tes, jangan sampai tumpah banyu itu ada di dalam kelas itu. Kau pacak? Ya bisa Pak. Jadi waktu itu tesnya bawa mobil. Kebetulan ya kita pacak bawa mobil kan. Sudah ada pertanyaan lain yang sedikit tentang ada dia nanya soal etika segala macam kan. Ya kalau kita memang di sekolah diajarkan itu, jadi kakek masalah. Nah, udah hanya kakek kau ngadap lagi seminggu lagi, minggu depan. Segera ngadap ke sini, bawa pakaian dinas katanya. Kau berkantor di sini. Nah, itu sudah tahu enggak? Maksud dan tujuan masih belum tahu gitu. Belum tahu. Nah, cuman setelah keluar kami ditemui sama ada mantan ajudan waktu itu. Yang ajudan sebelumnya, yang sebelum kakak ya. Kau lah siapnya. Lah siap apa kak? Kau diminta untuk damping Pak Bupati. Sebagai apa kaknya? Ya kita tidak tahu kan? Iya. Yo, kaget lah nyo. Dia juga berhasil kan? Kaget lah. Tambah jadi gugur. Jadi gugur. Ya sudah, minggu depan kita datang. Tapi aku bertanya-tanya kan, kakak tanya-tanya dengan itu, rupanya ajudan yang itu nak ada pindah. Jadi hari H-1 baru ketahuan pada saat itu. Ternyata kakak diminta untuk jadi ajudan Bupati Muba. Ya udah, sejak itu jadi ajudan sampai selesai beliau habis masa jabatannya dan beliau selesai sebagai bupati. Nah, waktu itu kakak sudah anggap selesai nih, beres nih kan. Kakak balik lagi ke kantor seperti biasa. Terus pilkada waktu itu masih pilkada pemilihannya lewat DPR dan alhamdulillah Pak Alek itu terpilih jadi Bupati Muba. Nah dipanggilnya lagi gitu. Dipanggilnya lagi oleh Pak Alek. Dah kau mantap-mantap lah di sini. Tempat kau duduknya di situ. Ya itu tempat duduk ajudan kan ada meja ajudan. Berarti kembali lagi dipanggil balik jadi lagi. Ajudan lagi. Sampai beliau selesai. Jadi beliau jadi bupati 2 periode, terus gubernur 2 periode. Berarti berapa tahun itu jadi untuk khusus jadi ajudan itu? Kalau ajudan itu hampir mungkin 7 tahun. 7 tahun lebih. Ajudan itu jadwalnya. Oh iya, makanya memang balik ke pertanyaan kau tadi, Jack. Memang dari dulu aku biasa sibuk. Ada kadang-kadang balik ke rumah itu juga rumah wong tua pada saat itu di Palembang. Paling bisa sebulan tuh mungkin 2-3 kali cuman. Nah paling kakak coba curi-curi waktu. Ya maling-maling waktu kalau misalnya lagi dinas ke Palembang, balik. Balik. Jadi itulah paling curi-curi waktunya. Memang kakak akui ada suka dan dukanya jadi ajudan. Ya sukanya kita melok bos ya, melok rajo, melok pemimpin. Mungkin banyak ilmu, banyak pengalaman yang didapat, terus juga banyak fasilitas yang kita dapatkan. Cuman ada kekurangan juga, kita berinteraksi dengan keluarga itu kurang. Ya, silaturahmi dengan keluarga kurang. Silaturahmi dengan kawan-kawan juga kurang. Memang ya itulah suka duka, tapi itu pilihan hidup. Ya, harus kita
kita lakoni, tidak bisa tidak. Nah, dengan jadwal yang padat itu Kak, kakak ini sampai sekarang kok masih kelihatan muda. Tips-tipsnya itu seperti apa Kak? Berapa nomor sepatu kau Jack? Masih tetap 41/3. Ya tidak juga sebenarnya enjoy Bay. Jadi jalani Bay dengan dengan santai, jangan tidak terlalu berpikirin itu bakal jadi beban. Ya namanya pekerjaan pasti ada beban, tapi maksudnya tidak harus membebani sampai jadi pikiran, masuk dalam hati. Enjoy Bay. Berarti selalu berpikir positif kan? Positive thinking itu right. Jadi ya kita harus jangan kadang-kadang penyakit itu dari hati. Kalau hati kita sudah berpikir jelek, ya terus otak juga berpikir negatif, hasilnya juga pasti memang dari kecil sudah punya pikiran tuh bagaimana caranya supaya bisa mandiri memang. Jadi dulu ceritanya ini. Waktu ayah dulu dinas pernah di Jakarta begawe kan. Karena kami ini masih kecil-kecil jadi diajak kalau ke Jakarta, SD di Jakarta. Nah, dulu duit jajan kakak itu 100 rupiah. Tahun berapa itu? Tahun 84 SD. Saya belum lahir. Aku ya kau jangan main-main kali. Nah, jadi 100 rupiah. Jadi 100 rupiah itu kadang-kadang tidak kakak jajan galau-galau. Jadi kadang-kadang selawi kakak 25 perak itu kakak sisoid atau 50 perak kakak sisoid. Nah, kakak dulu ada namanya di Jakarta itu koran Pos Kota. Koran Pos Kota itu terkenal, Pos Kota sampai sekarang. Itu ada di dalam koran itu ada lembar bergambar, lembar cerita. Iya. Ada doyok, ada oncom itu kan dulu kan yang tengah itu kan. Nah, kakak hobi beli itu. Jadi baca itu. Harga koran itu dulu 150 perak. Itu usia berapa kakak sudah membaca koran kelas 4 SD kelas 3 kelas 4 ya, kelas 3 sudah membaca koran. Wah, jadi kakak akhirnya kan duit jajan cuman 100. Kalau beli itu kan tidak cukup toh. Nah, jadi kakak kumpul ke duit dapatlah 150 perak. Ini cerita awalnya kan. Kakak berangkat dulu di dekat rumah kakak itu kurang lebih jaraknya hampir ada 2 kilo lah dari rumah. Ada agen koran, agennya. Nah, harga Pos Kota itu kan kalau dijual di eceran tuh 200 perak. Tapi kalau kita ambil di situ 150. Ya, 150. Jadi kakak belilah waktu itu 150, kakak ada duit kan, beli harus berangkat pagi karena kalau siang udah habis. Jadi jam 4:30, jam 5 kakak lah berangkat ke situ. Pagi-pagi beli koran dulu kan. Ini cerita nih. Terus sewaktu-waktu kakak dari agen itu nak balik ke rumah, kan bawa koran siko kan. Ada yang manggil. Korannya. Dikira kakak tukang koran. Tidak apa-apa kakak. Itu pakaian sekolah atau? Tidak, belum. Pakaian kalau masih pagi kan. Iya. Nah, jadi habis itu ya Pak. Koran dek, dijualnya 200. Nah, dapat duit. 150, untung 50 kan? Iya. Nah, sudah. Besoknya kakak beli lagi, dipanggilnya lagi. Beli lagi, tunjuk lagi kan? Kakak tunjuk lagi nah. Untung lagi 50. Wah, ini berarti ada untungnya. Besoknya kakak beli 2 koran. Kakak beli 2 koran, tapi tidak berani banyak-banyak kan? Iya. Nah, pagi-pagi kakak. Jadi kan lumayan tuh dari agen koran, dari agen itu ke rumah kan sekitar 2 kiloan hampir kurang lebih ya. Laku lagi. Sambil kakak ngomong koran. Kakak ini memang sebenarnya tidak niat jual koran sebenarnya kan? Awalnya itu kan. Habis 2 ekor tuh. Besoknya kakak bawa 5. Tapi kita membeli kok itu beli. Risikonya kalau udah habis tekor tapi berarti duit tabungan kakak tadi dong beli itu tadi. Tapi alhamdulillah. Nah, ini sampai hari ini wong tua kakak enggak tahu nih. Ini baru ini untold story. Berarti terbuka semua di sini. Wong tua kakak sampai hari ini belum tahu. Ini baru kakak cerita di sini khusus di podcast Oko Express. Jadi ada 5 pernah kakak sampai 5. Iya. Habis kalau paling tidak 5 itu paling siko. Yang juga. Jadi siko. Jadi kakak untuk rumah kan baca. Iya. Nah, jadi waktu kakak SD dulu, kakak sudah dapat duit sehari itu 200 perak minimal. Tanpa sepengetahuan orang tua. Beli 200 perak. Gagak 200 perak dulu. Iya. Itu.
Padahal cuma modal kakak tidak pernah lebih dari 5, paling 6 kakak bawa. Tapi kakak lah sudah tahu rumah-rumahnya kan. Kakak lah tahu rumah-rumahnya. Iya, nah ini ke sini. Akhirnya mereka jadi langganan. Tiap hari kakak bawa ke rumah Wong itu. Ke rumah Wong itu dapat 5, tapi kami tidak lama waktu itu di Jakarta. Kakak berapa tahun ya, Kak? Kakak jualannya itu sampai 2 tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, tapi kadang-kadang tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak setiap hari juga. Kadang-kadang pas lagi libur kan balik, kami suka balik, aku tidak jualan kan, tidak. Bukan jualan, cuma tidak sengaja. Kayak itu perjuangan di Jakarta yang ya hidupnya keras kan. Kebetulan wong tua juga pegawai negeri biasa-biasa baik kan pada saat itu. Jadi memang alhamdulillah tidak kekurangan sebenarnya dulu waktu itu. Kan kami juga ibu dulu jualan dulu kan di situ kan. Jualan. Berarti jual koran duit dapat, pengalaman dapat baca koran gratis. Dapat koran gratis. Iya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita bisa sebenarnya. Nah, tapi memang kembali ke individu masing-masing. Ya. Tapi maksud aku SD dong. SD itu real, nyata. Bukan hoax ini. Baca koran itu, Kak. Bu kakak sudah bisa baca, kelas 1 sudah bisa baca. Iya, maksudnya kan bukan buku pelajaran sekolah. Kakak memang hobi baca. Hobi baca. Seluruh komik-komik dulu zaman kakak itu ada Tintin, Asterix. Oh iya betul. Tintin, Asterix, Lucky Luck, yang cowboy. Ya, itu kakak baca habis. Berarti Kung Fu Boy tahu dong. Oh, Kung Fu Boy setelah itu yang 9 bola naga itu. Ya, Dragon Ball. Ya. Itu kan ada Dugo itu sebelumnya tuh. Terus terakhir sampai kakak masih koleksi detektif Conan. Sampai sekarang masih? Enggak lagi. Karena udah kasih lagi kesempatan. Tapi memang dari kecil memang kakak hobi baca. Dan kakak paling seneng baca selain komik tentang binatang, hewan. Nah itu kakak seneng. Hewan laut, hewan yang hewan-hewan liar ya. Yang ada buku favorit sendiri kah? Kalau masih kecil dulu itu Tintin. Ya. Kalau saat ini biasanya novel lah, tapi udah jarang ya, karena jadwal itu. Karena sekarang lebih banyak baca peraturan. Aturan-aturan ini luar biasa banyak nih kan, undang-undang sistem pendidikan segala macam itu harus dihafali kan. Kadang-kadang ya karena memori ini ada kuat dulu, kadang-kadang kalau baca 2-3 kali lupa lagi. Ya tapi itulah namanya usia mungkin. Oke, selain berpikir positif tadi Kak, biar kelihatan fit, dari segi makanan berpengaruh juga atau olahraga? Jadi selain itu dari dalam diri kita dewek harus tadi buangkan sifat-sifat yang iri, dengki ataupun selalu berpikir jelek, berpikir negatif. Terus juga imbangi dengan ya tentu olahraga. Kakak insya Allah sampai hari ini masih rajin jogging ya yang ringan-ringan ya sekitar 5-6 kilo lah sehari. Nggak keringet perasaan tak ringan. Sekarang kami ada nih, kami kalau dulu tapi sekarang lagi belum ini ya, Sabtu ataupun ya biasa Sabtu ya kami coba jogging campur hiking. Nah, jadi kami naik ke Bukit Pelawi, naik Bukit Katu ya, kadang-kadang main di Balau, tapi tidak ini ya. Untuk jogging itu sendiri kalau ada warga sekitar atau masyarakat sekitar nih pengen ikut nih jogging, boleh berarti. Tuh bagi kalian yang hobi jogging, hobi lah banyak yang nak melok. Coban tiap Sabtu. Kalau hari biasa kita joggingnya di sinilah di Taman Kota atau di ada trek baru lagi di daerah Talang Jawa itu. Talang Jawa ada. Jadi undangan kepala BKP SDM kita, Pak Mirdaili, punya hobi yang sama kami berdua kan, sama-sama hobi jogging. Nah, di sana ada trek jogging yang tebingnya atau spotnya turun naik juga. Itu satu putaran itu bisa 1,6 kilo. Jadi kalau 4 putaran sudah lebih dari 5 kilo kan. Dan ada tebingnya naik ini, ada curamnya ini, tapi asik. Semakin banyak trek nanjaknya semakin enak, semakin lemak. Atau ada semacam komunitas kah sendiri? Ya. Untuk alhamdulillah. Jadi kawan-kawan yang saya cuma tidak banyak lah. Baru kemarin sekitar
20-an lah. Jadi untuk grup kami kan ya, grup jadi kami yang di antara 20 ini kadang-kadang gantian. Yuk kapan gitu ini kesini. Nah ini yang sebelumnya kami kemarin berangkat ke Ranau sebenarnya. Cuman ya sekarang lagi situasi ini lagi kurang memungkinkan kan. Berarti selain jogging dan itu ada sepeda sendiri Kak? Sepeda jarang. Ya, soalnya beberapa hari yang lalu sempat lihat di IG Kak Teddy. Jarang. Kami kalau sepeda terus terang tidak sering jogging. Kami tiap hari hampir pasti jogging. Kalau lagi ada kesempatan, ada waktu dan tidak ada acara yang pagi, kami pasti akan jogging. Namanya ada bareng ini, Bang Jali Community. Ada kepanjangannya Bang Jali, bareng jalan pagi community. Nah, itu kan Bang Jali. Apa? Titik kumpul. Macam-macam, tergantung hari itu. Bisa di Islamik, bisa di di Bukit Katung, di Pelawi, di Balau, ataupun mungkin di Taman Kota. Ya, sesempatnya baik. Tapi kadang-kadang wong 20 itu tidak seluruhnya. Ini ada juga kawan-kawan media juga nak melok nih. Wow. Termasuk rombongan Herbert nak melok katanya. Ayo, siap. Kalau kapan-kapan kita joget dan enak. Kita fresh, udaranya masih bagus, suasana juga enak kan. Dan di kaget kami gantian bawa makanan. Jadi sampai di pucuk kaget makan dulu kan. Berarti sudah buang, masuk lagi. Turun ya. Nah, persiapan untuk turun kan. Hidupnya harus seimbang, Jack. Jadi kalori yang masuk dan kalori yang keluar harus seimbang. Nah, itu rahasia hidup sehat tuh. Jadi kemana Jack? Jadi aku pernah waktu itu ke dokter di kawan kepala PU provinsi. Dia sudah sakit jantung waktu itu. Sakit jantung sudah pasang ring ya, akhirnya bypass kemarin. Terus diomongin sama dokter situ katanya, Paknya, apa dia pantangan aku nado dak uji kawan kakaknya kan, pantangan untuk supaya aku nih jangan kena lagi jantung aku bermasalah. Oh, dah kata pantangan Pak. Bapak itu sebenarnya bisa makan apa baik, bisa kemana baik, tapi syaratnya sih kok. Apa itu Kak? Bapak boleh nak makan ini boleh, makan itu boleh, tapi Bapak harus disiplin dengan satu hal ini. Apa itu? Olahraga. Tiap hari harus olahraga. Olahraga apapun. Apa boleh? Yang penting keluar keringat ya, bergerak badan. Ya minimal kalau kemarin itu katanya 3 Nah, 3 kali seminggu minimal 3 kilo jalan. Jadi itu resepnya 3 kali seminggu minimal 3 kilo minimal jalan jaraknya. Nah itu. Jadi tapi harus disiplin. Kalau seminggu sekali ya enggak pacak juga. Sebenarnya itu paling minimal. Tapi kalau untuk kita supaya untuk sehatnya ya tiap hari harus sebenarnya kan. Itu yang dianjurkan oleh dokter sebenarnya. Selain itu ada lagi Kak? Kalau makan kate pantang itulah. Laju kalau gitu Jack, makan Jack. Kemarin sempet dikasih amanah lah sebagai ketua PSSI. Ya. Berarti apakah ini termasuk hobi kakak juga nih bola nih? Kalau kakak dulu SD sebenarnya hobi bola. Pemain bola juga waktu SD. Nah SMP karena waktu itu ya ada pulau ini ya SMP lah waktu ada basket dengan lagi boomingnya NBA kan. Waktu SMP dulu karena melok-melok di situ banyak ceweknya kan. Emang enggak kalah populer Kak kadangan sepak bola sama basket dulu. Jadi apa juga kalau di basket ini banyak cewek-ceweknya. Paksa kita melok juga kan. Jadi ini melok-melok. Jadi sempat hobi basket juga waktu SMP. Akhirnya selesai, tidak lagi. Nah, tapi kalau sampai hari ini hobi nonton bola ya. Apa fans klub? Juventus. Wow. Kalau negara Argentina. Dari dulu kakak Argentina. Ngapa Argentina? Ceritanya dulu gara-gara ayah dulu hobi nonton bola. Piala Dunia tahun 86. Itu kan Maradona kan. Sejak itu kakak kenal sama Maradona. Dan sejak itu kakak tidak pernah absen nonton Piala Dunia. Dan sejak itu juga kakak jatuh cinta kepada Argentina. Tapi kok bisa ke Juventus Kak? Maradona kan Napoli loh sempat kali Serie A-nya. Karena di situ dulu kakak seneng timnya dia
Dulu zamannya siapa yang rambut panjang itu lupa kakak. Tahun 2000-an itu. Tahun 2000 siapa? Pemain iya, pemain Juventus itu. Dulu masih backnya Edgar David. Berarti Nedved, Del Piero. Berarti kita. Tapi kalau untuk klub kakak Juventus. Juventini. Oh ya. Berarti kita musuhan enggak? Kamu Inter Milan kak, Forza Inter. Itu dari dulu. Kakak daripada Inter lebih AC Milan. Ya. Kamu enggak daripada Juventus. Dan sampai sekarang juga ya kayak gitu. Kakak Juventus dari dulu kalau Juventus. Dulu waktu zamannya masih sekolah dulu, kan kami tinggal di Barak waktu itu di STPDN. Pasti tidak pernah ketinggalan enggak? Dan sakingnya itu sampai galak lempar-lemparan kursi kalau gol tuh. Wah, ya namanya kehidupan di Barak ya. Itu aku juga ngalamin enggak ya. Dan Argentina bagi kakak sampai hari ini pun masih kakak favorit Argentina. Dari zamannya Maradona ya, Batistuta, Crespo, ya. Sampai sekarang ini Messi. Ya, tapi saya kakak pikir ya memang nakati ngalah ke Maradona. Nah inilah balik lagi ke soal ke PSSI. Ya. Sebenarnya tinggi badan pemain yang kan kita ini kan kadang-kadang ngapa wong Indonesia dapat maju karena pendek-pendek katanya. Iya, betul. Tapi tidak juga kau jengok tuh Messi sama Maradona. Ya. Kan tidak juga tinggi-tinggi nih badannya kan? Bahkan Roberto Carlos 163. Yang dari Brazil. Iya. Itu kan pendek juga. Nah, sebenarnya bukan masalah itu. Kalau aku jengok kita nih fisik kita lemah. Ya, fisik lemah terus kecepatan juga kita ada lemah. Jadi itu sebenarnya dan ya terakhir skill ya. Tapi kalau kita perbaiki, kita mungkin fisiknya kita bina dengan maksimal, kita levelnya kita sampai batas maksimal, terus kecepatannya juga kita ini kan baru kita masukkan skill di situ kayak aku rasa bukan hal mustahil di suatu masa yang akan datang kita akan punya klub sepak bola yang hebat dan handal insyaallah. Nah makanya kami dari PSSI Oku ini kami fokus dan lebih menekankan kepada pembinaan usia dini. Ya, jadi kami bulan depan kan akan buat liga kecil-kecilan untuk liga apa ini kak? Untuk ini Piala PSSI. Ya untuk di level kabupaten. Usia U20. U20. Jadi supaya ini dapat kita persiapkan untuk Porprov tahun depan. Dan kami juga sekarang lagi menggodok untuk U15. Karena kami sekarang sudah punya klub anak-anak ya. Apa nama klubnya kak? Masih dinas pendidikan. Karena itu anak-anak dari SMP. Anak SMP. Jadi ini sudah kami seleksi kemarin. Sudah dapat dari kemarin cukup antusias yang daftar itu hampir 80 ya 80 anak-anak itu sudah diseleksi. Nah ini sudah kami kerucutkan jadi 30 dan insyaallah akan kami kerucutkan lagi mungkin 25. Penyeleksiannya itu gimana kak? Kita punya ada pelatih lokal di sini yang kemarin sudah kita rekrut dari guru olahraga. Nah nanti 25 ini akan kami berikan pelatihan yang benar-benar yang profesional, bukan hanya ini. Kemarin kami sudah mengundang Yuyunko untuk coaching klinik di sini. Cuma kemarin karena pandemi kami batalkan, kami tunda dulu untuk coaching klinik tadi untuk penyeleksian tadi. Pemain Sriwijaya FC itu kan? Iya, yang dari Korea. Okay. Kami sudah kontak, sudah telepon-teleponan, sudah pasti datang. Cuman karena tadi ada kita lagi masalah pandemi ini kan, kami terus juga saran dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Oku jangan lupa katanya, apalagi itu kan wong dari Korea katanya. Padahal sebenarnya Yunko itu tinggalnya tidak lagi di Korea lah, di Indonesia. Cuma sudahlah kita saran dari itu jangan sampai kayak ada apa-apa kan. Tapi insyaallah mungkin bulan depan Desember ini kami sudah ada squadnya sudah terbentuk insyaallah. Ini pun sudah ada, tinggal lagi kita kerucut ke jadi 25 itu Pak ya. Dan ini semua akan kami belikan pelatihan gratis, baju seragam gratis, sepatu gratis, dan
kami juga kalau ada anak-anak yang di luar Kecamatan Baturejo Timur, ini misalnya ada yang dari itu yang berminat dan dia punya kemampuan, dia punya kemauan yang kuat untuk gabung, kami akan bawa dan kita akan siapkan, kita sekolahkan di Baturejo. Kayak kan ada mes kita di SKB, kita suruh mereka tinggal di sana dengan digabung dengan pelatih juga kayak tinggal di situ. Kami rencana lagi berkoordinasi dengan manajer Sriwijaya FC Pak Henry. Kami mungkin kalau ada masukan dari dia, kita nak nyoba narik pelatih dari yang agak profesional juga lah. Di samping lagi ada pelatih pembantu di Kabupaten Oku. Karena kan kebetulan liga sekarang kan lagi tidak jalan nih. Liga utama, Liga 1, Liga 2 tuh lagi tidak jalan. Nah, daripada kamu tidak jalan, coba pinjam kalau pacak entah pelatih pembantunya kita bawa ke Baturejo untuk melatih anak-anak kita kayak insyaallah. Nah, untuk yang U15 tadi Kak itu kan pelajar nih. Iya. Kita merekrutnya itu tiap-tiap sekolah atau per kecamatan atau gimana? Iya, tiap sekolah di kecamatan masing-masing. Jadi diambil satu-satu kah tiap mewakili? Oh, tidak harus satu. Kalau memang di situ sekolah itu punya 2, kita ambil 2. Kan nanti ada pelatih yang tahu itu ya. Nah, kakek dari masing-masing sekolah itu ya kita yang dari 30 sekarang itu. Nah, dari 30 itu kakek akan kita kerucutkan lagi jadi 20. Oh, berarti sekarang masih 30 masih 30. Ya. Sekarang mereka masih belum intens latihannya karena kami juga baru terbentuk kan PSSI. Kami juga baru dilantik kurang lebih sebulan yang lalu. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan turnamen atau kompetisi atau liga di Kabupaten Oku ini kami berkomitmen kalau zaman kami nanti jadi pengurus ini, insyaallah itu bukan jadi barang yang langka lagi. Nah, kita akan hidupkan lagi turnamen kompetisi liga di Kabupaten Oku ini. Jelas nih terobosan yang luar biasa ini. Amin insyaallah. Apalagi sejauh ini rasanya belum ada sih untuk yang U15 atau segala macam. Kita pengen fokus kita untuk pembinaan usia dini tadi, usia muda. Target kita memang bukan setahun ini, tapi yang akan datang. Ya, karena kan proses untuk membentuk klub yang hebat, skuad yang hebat itu itu tidak gampang ya, dan tidak mudah serta harus cepat tidak bisa. Ada pembinaan, ada pelatihan di situ. Nah, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kebangkitan sepak bola Oku ini bukan jadi hayalan belaka lagi. Insyaallah akan terwujud. Amin. Oke. Nah, yang itu tadi namanya belum tahu kita Kak, belum dibuat kan nama untuk sementara masih dinas pendidikan dulu. Nah, masih dinas pendidikan itu. Karena belum terbentuk ininya kan sampai kami kalau sudah 25 kakek yang ini terseleksi baru kita akan. Nah, gimana kabarnya Persibaja kita Kak? Persibaja ini kan sebenarnya bukan punya PSSI ya. Jadi tapi memang selama ini melekat itu image-nya. Tapi sah-sah saja. Iya. Semua klub akan kami bina. Kami tidak akan pilih kasih. Kalau memang punya keinginan untuk yang punya semangat tadi, punya keinginan untuk maju, untuk menggelorakan lagi persepak bolaan Oku, ya kita harus dukung. Ya, Persibaja kalau memang masih ada, kita dukung. Kalau tidak lagi kita bentuk yang baru, kita ambil juga dari Persibaja, dari klub-klub yang lainnya kan. Kita kan sekarang bukan lagi karena kemarin kami juga mendapat masukan dari kecamatan-kecamatan lain bahwa Pak, ngapa namanya Persibaja? Kan bukan Baturejo bae. Ada isinya wong Sinar Peninjauan, wong Lubuk Rajo, wong Lengkiti, wong Sumedang Haji. Jangan Pak, cobalah kita buat klub yang baru Pak. Nah, ini masukan Itu akan kita pertimbangkan dan kita bicarakan dulu dengan pengurus yang lainnya. Apakah nanti kita bentuk nanti Oku FC misalnya kan, atau PS Oku kan, atau kan untuk mengakomodir kawan-kawan yang dari kecamatan di luar Baturejo. Nah, untuk liga-liga kemarin yang terbaru ada juga liga itu. Jadi kita kemarin itu klub atau apa? Itu liga mini. Liga jadi mini. Itu atas inisiatif dari kawan-kawan di pengurus kan. Jangan sampai nanti pakup. Jadi makanya ada mungkin masukan dari kawan-kawan kemarin, Pak, ngapa begini, ngapa begitu, ya wajar lah. Namun juga kan ini kan kita coba niat kami baik ya, secara spontan untuk
supaya menghidupkan kembali persepak bolaan di Oku ini. Dan memang banyak kekurangannya, wajar ya, tapi yang penting kan semangatnya kita harus apresiasi, keinginan kawan-kawan tuh untuk memajukan, menghidupkan kembali persepak bolaan di Kabupaten Oku ini. Kalau untuk di Oku sendiri ini Kak, untuk persepak bolaannya ini sendiri, kalau dari pengamatan Kakak sendiri gimana? Ya masih vakum kita nih, ya udah mulai dikatakan mati suri lah ya. Nah makanya kita sama-sama sekarang, tidak usah kita saling salah. Ya. Pengurus yang lama ya, betul. Pengurus itu tidak usah. Jadi sekarang kita rangkul kalau siapapun wongnya ya, seluruh stakeholder yang ada yang memang punya keinginan untuk membangkitkan kembali persepak bolaan kita, untuk memajukan lagi persepak bolaan kita, ayo kita sama-sama kita rangkulan ya, bergandengan tangan sama-sama untuk supaya mana caranya persepak bolaan kita ini dapat lagi berbicara tidak usah di level nasional, di level Sumatera Selatan baiklah. Jadilah itu target yang awal dulu. Lagi bertahap kita coba kita baru bicara di tingkat nasional. Dan insya Allah itu bukan lagi sekedar cita-cita Pak ya. Insya Allah akan jadi kenyataan. Oke, kalau misalnya nih ada yang ingin mengobrol tentang persepak bolaan di Oku ini sendiri, bisa melalui apa Kak? Melalui kan kami ada sekretariat di stadion. Sekretariat PSSI, silakan datang di situ. Berarti bisa Kakak hadir untuk ngobrol? Sangat bisa. Sangat silakan. Kalaupun ada inisiatif dari mungkin dari pihak-pihak luar, pihak kecamatan, dari kecamatan maupun dari klub-klub untuk membuat turnamen atau kompetisi, silakan. Selagi mereka minta bantuan kami, pasti kami bantu, insya Allah. Dan jangan ragu-ragu, silakan datang ke sekitar kami ya. Kita bisa berkoordinasi dan syukur-syukur kami bisa ikut di situ berperan, minimal membantu untuk terlaksananya acara kompetisi atau turnamen sepak bola itu, insya Allah. Makanya kami bulan depan itu ya, bulan ini insya Allah ini sudah kami mulai gulirkan nanti Liga ya U19 U20 dulu, U20 Liga itu kan ya. Karena kalau masih bisa kita bina, dan tujuan tadi kita bisa untuk mempersiapkan tim sepak bola dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tahun 2021 kebetulan di Oku, di Oku Timur, Oku Selatan dan Oku Induk. Oke, yang liga tadi Kak itu membawa kecamatan kah atau klub kah? Kalau liga bebas, kan klub. Bebas ya. Dari mana Pak silakan. Berarti misalnya dia membawa nih Semidang Aji FC. Boleh. Silakan. Oke. U20 berarti kita harus lihat datanya sendiri. Ya kan panitia kan nyimak dulu. Ini dites dulu segala macam. Insyaallah kami coba kita sama-sama ya. Ayo maka tadi kami mengajak seluruh masyarakat pecinta sepak bola Kabupaten Oku, mari kita sama-sama supaya ke depan ini kita punya klub kebanggaan dan kita yang bisa berkiprah di kancah Sumatera Selatan, paling tidak untuk regional dulu. Dan mudah-mudahan tadi saya sampaikan bahwa kompetisi, liga dan turnamen sepak bola itu bukan lagi barang langka insya Allah ke depan ini. Amin. Yang lain? Untuk kita kembali ke pendidikan. Boleh. Oke. Sekarang ini kan ya di masa pandemi ini. Ya. Pembelajaran kita kan sekarang harus melaksanakan PJJ. Ya. Itu gimana Kak? Ya. Apalagi kan saat ini kan tidak semuanya terutama di daerah-daerah. Ya. Pada saat kami awal masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku tahun 2019 lalu, kami sudah membuat beberapa perencanaan ya, kegiatan atau program untuk Dinas Pendidikan ini. Salah satunya kami memang pada situ sudah mau membuat semacam belajar jarak jauh. Ini sebelum terjadi kami sudah berkoordinasi, rupanya pada saat itu Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat namanya ruang guru. Oh iya. Ruang guru, ruang belajar. Nah, jadi akhirnya kami kemarin sudahlah, kalau sudah ada tinggal kita kerjasama saja dengan kementerian. Jadi kemarin itu kami bertemu dengan tim
kementerian di Makassar pada saat itu kami berbicara soal bagaimana kami mau membuat program itu belajar jarak jauh. Sebenarnya ini cita-cita kami sejak 2019 kemarin. Karena kenapa? Kalau di Baturaja, di kota, anak-anaknya kan setelah sekolah mereka bisa ada banyak lembaga kursus, lembaga pendidikan di luar sekolah, betul. Ya kan? Tapi kalau yang di Pangandonan, Lengkiti, Ulogan mana bisa? Jadi pulang sekolah pulang ke rumah tanpa ada mereka dapat sekolah tambahan. Nah ini kami buat itu kemarin rencananya. Itu dasarnya itu latar belakangnya dulu. Tapi nggak jadi kan karena sudah ada kementerian. Nah rupanya kita dapat pandemi. Akhirnya banyak situs-situs aplikasi yang belajar gratis ya, free yang secara online kan. Nah, yang kedua kami memang pada awal ditempatkan di Oku ini kami sudah berniat untuk membuat visi kami lah digitalisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Oku. Kami sudah banyak membuat beberapa aplikasi kemarin di Dinas Pendidikan Oku. Salah satunya ada namanya aplikasi Si Ceria. Kami di situ kami akan punya database database tentang guru semua yang ada di Oku ini, dan di situ juga para guru yang ada di sekolah-sekolah di kecamatan itu nantinya membuat surat izin itu tidak perlu lagi datang ke kantor. Cukup mereka membuat melalui aplikasi itu, nanti ada formnya di situ, dikerjakan secara daring ya. Dibuat di situ, nanti dikirim ke kami, nanti kami approve dari Baturaja. Jadi memangkas jarak mereka harus ke Baturaja. Jadi bayangkan kalau seandainya guru di Ulugan misalnya, kan agak jauh juga tuh Ulugan atau Lengkiti itu kan. Mereka mau mengajukan surat izin melahirkan. Nah coba Jeki bayangkan dengan perut besar, mereka naik motor, jalan dari Ulugan itu ke Baturaja berapa kilo itu sudah? Puluhan kilo. Ya betul. Ya kan? Nah sekarang mereka tidak perlu lagi, cukup mereka kerjakan dari sekolah, buat itu aplikasi, sudah kami siapkan aplikasinya, nanti kami akan approve dari kantor di Baturaja. Jadi mereka tidak perlu lagi, tidak usah, tinggal mereka kapan baik. Bisa pengambilannya kan? Berarti harus ke tidak harus ini kapan saja, dan itu sudah sah kalau mereka sudah di approve di aplikasi itu, mereka sudah bisa cuti. Apakah aplikasi itu sudah bisa diakses atau sudah. Dan sekarang juga kami lagi, nah ini makanya kami hari ini mau ke Jogja, kami ada beberapa lagi kegiatan pembuatan aplikasi ini. Salah satunya nanti untuk bagi masyarakat yang ingin mendirikan PAUD atau TK atau sekolah lah di SMP ya, mereka juga tidak perlu lagi datang ke tempat kami untuk pengurusan izin, rekomendasi ya. Kalau izin itu di PT SMP kan. Kalau berizin rekomendasi nanti cukup melalui aplikasi itu juga. Ya, aplikasi Ceria tadi. Jadi tidak perlu mereka datang, mereka bisa melalui aplikasi itu. Jadi tujuan kami adalah untuk memangkas birokrasi yang terlalu panjang, dan mudah-mudahan juga ini adalah bagian kami dari melayani masyarakat, untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik. Downloadnya di mana? Ada, kita tunjuk tahu ya, ada di aplikasinya itu. Nah itu juga, jadi termasuk ada beberapa program kami lainnya di Dinas Pendidikan ini ya. Antara lain kami mau membuat sekolah green school ya, sekolah hijau, tapi ini tertunda karena COVID ya, dan memang kita mengalami refocusing yang luar biasa. Kami ada pemangkasan anggaran, itu bukan hanya kami semua ya, untuk membantu pemerintah mengatasi corona atau COVID-19 ini. Jadi ya itu tertunda. Terus juga kami ada program stunting ya, yang untuk membantu program pemerintah untuk pemberian makanan tambahan, makanan sehat kepada anak-anak, sekitar 6.000 anak. Cuman itu juga tidak bisa dilaksanakan kemarin. Rencananya bulan Maret. Ya. Jadi terpaksa juga kami tunda ya, karena memang tidak bisa mengumpulkan anak-anak. Risikonya terlalu besar kan. Terus juga kami ada MOU dengan dengan IPB, dengan yang terbaru kemarin Simio Sisep yaitu yang di Bandung. Jadi banyak sekali program yang kami akan laksanakan. Termasuk sekarang ini ada
program kami yang baru juga di masalah PJJ ini. Jadi dulu sebelum ada pembagian kuota dari kementerian, ya, betul. kan kami menyadari bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang terkendala dengan jaringan internet, betul, yang di luar kecamatan. Makanya kami kemarin buat sekolah atau belajar melalui radio. Kami sudah buat itu bekerja sama dengan Radio Sukses Batu Raja. Kami tiap hari memberikan pelajaran ya, mengajari anak-anak kita melalui radio yang diisi oleh guru-guru, baik mulai dari guru PAUD, TK, SD dan SMP. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu opsi untuk belajar jarak jauh ini, di mana ada beberapa yang masih ada terkendala dengan jaringan internet, ataupun ya masalah sinyal ya. Berarti itu salah satu alternatif kan? Iya, itu dari kami juga, dan ini kami laksanakan sebelum adanya pembagian kuota gratis dari Mas Menteri kemarin. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah. Tapi percuma juga bagi daerah-daerah yang tetap di luar jangkauan itu, tidak bisa menggunakan internet kan. Nah, makanya mudah-mudahan ini jadi lebih bermanfaat dan menjadi salah satu opsi PJJ di masa pandemi ini. Dan kemarin juga SKB kami kan mendapatkan yang terbaik ya di tingkat nasional, jadi SKB terbaik tingkat nasional. Nah, itu juga kami kemarin ada di situ kan ada PAUD TK. Kami menggratiskan kepada siswanya yang bagi anak-anak yang tidak mampu dan yatim piatu. Jadi bagi anak-anak yang kurang mampu, tidak mampu dan yatim piatu masuk di PAUD di SKB gratis dari kami itu, dan diberikan baju seragam, sepatu dan buku. Itu gratis pendaftaran atau gratis semua? Semua. Free benar-benar sampai lulus. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang daftar 30. Banyak 30. Ya lumayan lah. Ya inilah kita kan bagaimana caranya supaya adanya Dinas Pendidikan melalui SKB ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu cita-cita kami, nanti tahun depan akan kami kuotanya akan kami perbanyak lagi, akan kami tambah lagi supaya bisa lebih menjangkau luas lagi kepada masyarakat kita yang memang kebetulan tidak mampu dan anak-anak yatim piatu. Ini masalah yang daring tadi ini kan banyak nih yang khususnya di daerah-daerah nih yang mengeluh ke sinyal lah. Inilah kita apakah kita ada semacam kayak kerjasama atau dengan provider untuk di daerah-daerah atau gimana Kak? Sampai saat ini belum. Kita belum ada kerjasama. Kemarin kami sudah menjajaki ketemu dengan Telkomsel dan XL. Tapi kan karena sudah ada bagi-bagi kuota ini, ya buat apa lagi kan dari Mas Menteri kan. Dan ya mudah-mudahan kami selain ada program andalan kami yang belajar melalui radio tadi, kami juga ada ini juga menjadi salah satu solusi, ada pemberian modul sederhana ya. Jadi kami memberikan semacam mata pelajaran ya, nanti dari guru disiapkan, dikumpulkan soal-soal dan sebagainya. Nah, melalui modul sederhana ini kami akan berikan kepada murid-murid yang kebetulan di sekolah itu tidak ada jaringan internetnya. Per minggu per minggu bisa 2 kali atau 3 kali, nanti hasilnya akan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru sekalian juga, supaya melibatkan orang tua dalam mengawasi anak-anaknya belajar di rumah. Oke, berarti luring itu Kak ya? Ya. Jadi siswa ngambil ke ini berapa hari kemudian baru diserahkan lagi. Itu salah satu yang untuk terkendala. Salah satu opsi dari selain radio tadi ya, radio, belajar dari radio. Radio pendidikan namanya, istilah yang kami sebut. Selain itu untuk ini yang terbaru nih katanya AKM itu gimana itu Pak? Asesmen kompetisi minimal. Pengganti kita. Ya, ini sekarang kita lagi sosialisasi kemarin juga baru kami sosialisasi dari kecamatan ke kecamatan yang ada di ini. Ya, nanti insya Allah lah, mudah-mudahan tidak ada kendala ke depan ini. Mudah-mudahan insya Allah.
Berarti itu bakal diterapkan nantinya atau belum? Belum tahu kita kan. Nanti kita baru sosialisasi ya, tahap sosialisasi. Nanti hasil sosialisasi baru kita rapatkan lagi, kita koordinasikan lagi dengan dengan MKKS dan yang lain-lainnya ya. Oke. Untuk saat ini kita selesai. Jadi ada ini mungkin selain untuk ini, saya juga ada pesan dikit, Jack. Ya. Nah, sebelum kita closing statement ya. Okay. Jadi untuk khusus anak-anak muda yang anak-anak milenial ini sekarang nih, bahwa kita kadang-kadang ada stigma yang mengatakan sesama ini yang berkembang di anak-anak ini, mumpung masih muda, ayo. Ya. Nah, kita kaget dulu lah, belajar kaget dulu lah, mikir kegawian. Kita main-main dulu, happy dulu, itu salah. Masa muda itu dipersiapkan untuk menyiapkan pijakan untuk meraih masa depan. Jangan digunakan untuk yang lain-lain. Salah kalau kita buat hura-hura ke tempat yang tidak benar atau kegiatan-kegiatan yang kurang pantas atau kurang pas. Lebih baik mempersiapkan pijakan. Pijakan apa? Pijakan untuk meraih masa depan. Jadi yang seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa pemuda yang keren itu bukan pemuda yang banyak gaya, tapi pemuda yang banyak karya. Apalagi banyak prestasi. Ya itu ya, karya itu prestasi. Nah itu, jadi sebenarnya gampang ya. Ngapa tak susanan nyari gawe susanan? Tidak juga. Nah sekarang aku tanya, kan kita sering ngomong kan, langsung susah. Wong jujur ini sekarang langka. Susah nyari wong jujur. Nah, kenapa tidak jadi? Berarti wong jujur ini dicari wong kan? Ya, nah, maka kamu harus jadi wong jujur. Pasti jadi jujur. Nah, pasti kamu pasti direkrut wong. Nah, tidak akan susah untuk cari kerja. Asal kamu jadi wong jujur. Kan harus jadi jujur tuh. Wong jujur kan dicari. Kan gitu. Saro nyari wong jujur. Langka wong jujur. Tak katik lah wong jujur. Nah, ini ada wong jujur. Jadi kuncinya kalau sikot lagi, kalau kamu nak nyari gawe muda, jadi wong jujur. Karena wong jujur lagi dicari sekarang itu. Banyak dicari oleh wong. Oke. Ternyata cepet banget kita ngobrolnya ya. Berapa? Habis? Ya. Untuk saat ini kita selesai. Nah, ini kan dia. Ini kan dari tantang kemarin lawannya, sekarang dia. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang simpan dulu ya. Untuk yang ada sesi keduanya. Ada to be continue ya. Ada part 2 ya. Apalagi kan kita harus melihat jadwal dari Kak Teddy kan sangat-sangat padat. Jadi kita harus memperhatikannya juga ya. Kaki kita ini. Banyak kaki. Selain ini juga yang Kakak sebut tadi, banyak ada berapa program-program yang kami buat ya untuk dinas pendidikan ini. Tapi kaget lah kita bicarakan di pertemuan podcast selanjutnya ya. Berarti ditunggu dong kehadirannya Kak Teddy. Apalagi kalau honornya besar ya. Iya. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini di podcast ngobrol santai Oko Express dan menakar.com hari ini bersama Kak Teddy. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like dan tonton video ini. Oke. Terima kasih untuk Kak Teddy. Ya, semoga di kepemimpinannya juga persepak bolaan di Batu Raja semakin maju, begitu juga di dunia pendidikan Kak. Itu wajib. Oke, terima kasih Kak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.